Tapi ketika terkait dengan urusan akhirat, mundur terang. Dan ini bagian dari apa yang seharusnya diperbaiki. Tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi yang mulia tadi itu, ketika kemudian terkait dengan akhirat mereka berlomba-lomba, tapi terkait dengan dunia mereka mengutamakan saudara. Dan ini salah satu di antara akhlak istimewa, apalagi kalau itu terkait dengan urusan dunia. Jadi kaidahnya itsar itu hanya boleh dalam urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat tidak boleh itsar. Wudu kalau perlu cepet-cepetan, rebutan nggak apa-apa. Ngasih apa istilahnya sedekah, rebutan nggak apa-apa. Rebutan ngasihnya bukan rebutan sedekahnya ya. Rebutan ngasih sedekahnya itu nggak apa-apa. Itu yang justru istimewa. Sholat itu kalau betul rebutan soft pertama ya. Yang jadi masalah kadang-kadang kita ini sudah masbuk, tinggal salam aja masih dapat soft pertama. Masbuk tinggal salam masih dapat soft pertama. Kenapa? Sing sholat sithik, sak soft aja nggak penuh gitu. Ini penting untuk jadi pelajaran juga ini. Kemudian pelajaran berikutnya, faedah dari hadis ini adalah bolehnya seseorang ketika kemudian tidak mampu menerima tamu, menawarkan kepada saudaranya untuk menerima tamunya. Dan ini salah satu di antara akhlak yang utama. Ketika mendapati saudaranya itu tidak bisa menjamu tamu, maka dia boleh menawarkan tamunya tadi itu untuk dijamu oleh saudaranya yang lain. Inilah pentingnya kenapa kemudian hidup bertetangga dengan orang-orang soleh itu sesuatu yang berharga, Pak. Kalau kita butuh itu kita akan dimudahkan. Bahkan nanti ada hadis terkait dengan bolehnya kalau misalnya saudara kita sedang masak dan punya makanan, sedangkan kita punya tamu nggak punya makanan, kita ngambil dulu punya saudara kita tadi itu untuk menjamu tamu kita. Sampai nanti ada hadis ya, yang menunjukkan bolehnya ketika kemudian ada seseorang itu membutuhkan, saudaranya itu membutuhkan karena dia punya tamu, sedangkan kita punya makanan, mengambil makanan kita untuk menjamu tamunya. Sampai seperti itu. Saking mengutamakan saudara sesama muslim dalam urusan kebaikan itu sesuatu yang dianjurkan. Bahkan seorang muslim yang baik tadi itu tidak akan marah ketika kemudian makanannya diambil, apalagi digunakan untuk menjamu tamu ya. Dan ini salah satu di antara akhlak yang istimewa. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang kesabaran di dalam kesulitan. Sebagaimana kita dapati tadi bagaimana istri-istri Nabi ketika Nabi punya tamu, istri Nabi itu nggak ada yang punya makanan. Ya. Sahabat-sahabat yang lain pun ternyata termasuk sahabat Ansor yang mau menerima untuk menjamu tamu Nabi tadi pun ternyata juga makanannya terbatas. Menunjukkan mereka dulu adalah orang-orang yang sabar luar biasa di dalam menghadapi ujian. Kita ini Pak, sesusah-susahnya kita yang hadir di sini, saya kira di antara kita ini jarang yang betul-betul sampai nggak punya makanan, itu jarang. Sedangkan Nabi itu hampir setiap hari, setiap kali datang ke tempat istrinya menanyakan apakah ada makanan, istrinya menjawab tidak ada makanan. Bahkan Nabi itu bertahun-tahun hidup hanya makan al-aswadan, 2 barang yang hitam, maksudnya kurma ajwa dan air. Cuman itu saja makanan beliau. Itu bertahun-tahun, bukan sehari 2 hari Pak.
Kalau kita ini makan kurma kan cuma sehari 2 hari aja, terutama awal-awal Ramadan aja. Nanti udah pertengahan Ramadan udah bosen kurmanya. Pokoknya tetap nggak ada yang mengalahkan gorengan kalau orang Indonesia ini. Gorengan sama pisang rebus tadi. tetap jadi favorit itu ya. Ya. Kurma ini kadang-kadang nggak dilirik, kecuali orang-orang tertentu tadi. Dan ini menjadi salah satu di antara apa yang kemudian kita dapati pada umumnya kita. Berbeda dengan dulu umumnya sahabat. Apalagi di awal-awal hijrahnya Nabi ke Madinah, para sahabat rata-rata orang-orang yang nggak punya, apalagi sahabat muhajirin yang datang ke Madinah betul-betul hanya bawa badan saja. Hartanya sebagaimana Abdurrahman bin Auf ditinggal di Makkah. Suhaib Arumi juga orang kaya di Makkah, tapi karena hijrah bersama Nabi hartanya ditinggal di Makkah. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain yang demikian juga. Dan ini salah satu di antara amalan penting di dalam kehidupan. Apa itu? Bagaimana kemudian kita membina diri dalam kesabaran, terutama ketika mengalami kesulitan. Karena namanya hidup itu enggak datar, Pak. Life is never flat. Tapi bukan iklan Citato ya. Hidup itu enggak pernah datar-datar aja. Hidup itu dinamis. Kadang-kadang seneng, kadang susah. Kadang longgar, kadang sempit. Kadang sehat, kadang sakit. Dan begitu seterusnya. Namanya hidup di dunia. Dan kesabaran itu adalah salah satu di antara pelajaran berharga di dalam kehidupan. Sampai kemudian kita betul-betul memahami makna hidup. Kaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak terlalu bergembira hingga lupa diri ketika mendapatkan sesuatu, dan tidak berputus asa ketika kehilangan sesuatu. Bagaimana kita bisa mencapai kondisi yang seperti itu? Ketika kita membina diri kita dalam kesabaran. Dan salah satu hal yang paling berharga dari akhlak seorang muslim dalam kehidupan itu adalah sabar, Pak. Membina rumah tangga itu kalau nggak pakai sabar, ndang bubar. Ya. Mendidik anak itu kalau nggak sabar, Pak, ya, runyam urusannya. Belajar, ngaji itu juga kalau nggak sabar, ora betah. Apalagi panas rane AC ini misalnya gitu. Ada sih AC-nya cuma satu aja. Aksesoris, nggak ada remote-nya, ya kan? Nggak bisa dinyalain. Ya itu namanya aksesoris ya. Untuk memberi sugesti kita di sini ada AC-nya, jadi di dingin, ya kan? Sugesti. Dan itu penting gitu. Dan kesabaran itu sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan, Pak. Karena kita di dalam hidup tuh nggak selalunya mudah, ya. Orang yang hidupnya selalu bergelimpangan harta itu hanya ada di media sosial dan di televisi aja. Harta orang kaya pun bukan berarti nggak punya kesulitan. Allah memberikan kesulitan sesuai dengan kadarnya. Ya, kalau kita ini nggak punya duit baru merasa sulit, orang kaya itu punya duit bisa jadi ngerasa sulit, Pak. Loh, bagi kita punya duit 100.000 satu hari itu udah seneng, Pak. Paling tidak lauk hari ini aman, kan gitu. Aman paling tidak lauk hari ini, udah sesok hari ini, ya. Tapi kalau kemudian seorang direktur rumah sakit, Pak, kalau di dompetnya cuma punya duit 100.000 bingung. Apalagi kalau wayah karyawan gajian. Jadi jangan mengira kalau udah kaya itu nggak ada ujiannya. Ya, masing-masing ada ujiannya sesuai dengan kadarnya, Pak. Jadi jangan dikira kalau wis sugih itu bakalan mumet, ya.
Kalau masalah mumet itu urusan kepala, Pak. Jadi selama punya kepala mesti mumet gitu maksudnya. Ya, nggak kaya nggak miskin, sama aja gitu. Ini penting untuk jadi pelajaran ya. Makanya salah satu sifat yang paling berharga bagi seorang mukmin itu adalah sabar. Karena kehidupan ini akan selalu ada masa di mana kemudian kita membutuhkan kesabaran itu. Punya istri butuh sabar, Pak. Apalagi belum punya istri juga harus sabar. Sabar menunggu. Sabar menanti. Ya. Tapi bukan rumah makan ya. Ini penting untuk jadi pelajaran. Kehilangan istri juga butuh kesabaran. Orang duwe bojo sabar, sudah punya istri juga kudu sabar. Kehilangan istri juga harus sabar. Loh, itulah hidup. Sama, anak juga begitu. Belum punya anak harus sabar. Nanti kalau sudah dikasih anak juga butuh sabar. Kehilangan anak juga harus sabar. Harta juga begitu. Orang duit ya kudu sabar dan terus berusaha, ya kan? Punya duit juga harus punya kesabaran untuk tidak boros, ya kan? Untuk tidak sembarangan mengalokasikan hartanya tadi itu kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Beramal dengan hartanya sesuai dengan ilmu itu butuh sabar, Pak. Ya. Kehilangan duit juga sama, butuh sabar. Makanya salah satu hal yang paling berharga dalam kehidupan itu sabar itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan solusi terkait dengan permasalahan hidup itu dengan dua. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya kan memang solusinya cuma itu. Hidup di dunia ini tidak ada solusi yang lain, Pak. Ya cuma dua itu solusinya. Sabar dan salat. Nggak ada yang lain, Pak. Kalau pengen nggak perlu sabar lagi, nanti kalau sudah masuk surga udah nggak butuh sabar itu. Ya. Tinggal bersyukur aja terus kalau udah di surga nanti. Tapi kalau masih namanya di dunia, ya, itu pasti ada masa-masa di mana kita harus mempersiapkan kesabaran kita. Apalagi ketika kemudian di masa-masa yang sulit. Dan ini menjadi bagian dari yang harus kita upayakan agar selalu ada pada diri kita. Ini pelajaran berharga dari hadis tadi. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bolehnya berpura-pura dalam rangka untuk memuliakan tamu tadi. Ya. Dan ini menjadi salah satu di antara apa yang harusnya menjadi akhlak setiap mukmin untuk tidak menunjukkan kekurangan tadi. Karena kita sedang menerima tamu, maka tunjukkan bahwa kita mampu untuk memuliakannya sesuai dengan kemampuan kita tanpa perlu memaksakannya. Yang ada itulah yang kemudian kita jadikan sebagai upaya kita untuk memuliakannya. Dan itu bagian dari yang kemudian dicontohkan termasuk oleh Nabi sang bapaknya penerima tamu, Abu Dhaifan, yaitu Nabi Ibrahim, yang ketika datang kepadanya dua orang malaikat bertamu, Nabi Ibrahim menyajikan apa? Bi'ijlin samin, anak sapi yang gemuk disembelih disajikan. Bukan hanya ayam, Pak, anak sapi. Ini nggak main-main itu, maksud. Menjamu tamunya itu luar biasa. Dan itu bagian dari yang kemudian kita dapati dari sosok mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka terkait dengan menjamu tamu ini, ketika kemudian kita
mungkin punya keterbatasan, jangan menampakkan keterbatasan. Bahkan boleh kita berpura-pura seakan-akan kita sedang longgar, kita sedang berada, itu boleh. Dan itu yang dianjurkan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi bahwa Allah tertawa melihat perilaku suami istri Ansor tadi itu di dalam menjamu tamunya tadi. Dan itu diperbolehkan. Tidak menampakkan kesulitan kita dan mengupayakan menjamu tamu sebaik-baiknya, itu adalah bagian dari akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh sahabat Ansor yang disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah tadi. Jadi bolehnya berpura-pura longgar ketika kemudian kita menjamu tamu, karena memang tamu ketika dijamu, ya, jangan sampai dia merasa kecewa dengan jamuan kita, atau merasa nggak enak ketika kita jamu karena melihat dia mendapatkan makanan sedangkan tuan rumah tidak makan. Makanya boleh pura-pura seperti makan padahal tidak makan, sebagaimana yang kemudian dilakukan oleh suami istri Ansor tadi. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita pentingnya seorang istri itu untuk mentaati perintah suami. Tadi apa yang dikatakan, Pak? Karena mau ada tamu, apa kata suaminya? Ya, siapkan makananmu, perbaikilah lenteramu, dan tidurkanlah anak-anakmu. Ini penting. Jadi ilmunya jadi istri itu sederhana, sendiko dawuh pokoknya. Siap laksanakan. Udah itu kuncinya, istri itu sesederhana itu. Pokoknya apa kata suami laksanakan, itu jadi istri yang paling disukai suami. Ya. Istri yang paling solihah itu, ya. Istri yang solihah itu sederhana, manut, wis. Itu aja, satu kata itu. Itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fassolihatu qanitatun. Wanita yang solihah itu adalah wanita yang taat. Apalagi terkait ketika suaminya hendak melakukan amal soleh, taat. Suaminya mau sholat, taat. Suaminya mau jamu tamu, saat gitu, taat. Tapi kalau suaminya mau goes, nah itu boleh, ya, dilarang. Sesekali dilarang itu boleh, ya. Suaminya mau mancing, sesekali dilarang itu boleh, ya. Tapi kalau mau jamu tamu, mau kajian, mau apa, taat. Apa yang diperintahkan suami, taat. Siapa mau sih ngomong? Ini penting untuk jadi pelajarannya. Termasuk dalam urusan menidurkan anak itu seorang istri harus pinter itu. Apalagi kalau suaminya perintahkan tidurkan anak-anakmu dan dituruke, nggak usah pakai lama. Karena bisa jadi suaminya butuh pada dirinya. Lu serius, jangan sampai nanti ketika seorang istri punya anak justru malah turunnya karo anak terus. Ini penting untuk jadi pelajaran nih, apalagi punya cucu. Ngeloni putune terus gitu kan. Ya. Bojone ditinggal. Kalau punya anak itu salah satu di antara yang kemudian menjadi bagian dari yang dianjurkan adalah kalau anak sudah tidur pindah ke samping suami. Makanya sebaiknya kamar anak dengan kamar suami istri itu terpisah. Satu, anak dilatih untuk mandiri. Yang kedua, melatih keberanian anak tidur sendiri. Yang ketiga, ya biar nggak terganggu sama anak. Loh, itu sesuatu yang diperintahkan kok. Yang paling penting yang tadi supaya tidak terganggu sama anak. Karena suami punya hak atas istrinya.
Lah kalau tiap malam turune karo anake terus, ya. Masa suami cuman di lumbu guling tok gitu terus tiap hari, ya. Nah, ini juga penting untuk jadi perhatian ini, ya. Salah satu di antara yang diperintahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, aku tidak suka melihat orang yang sudah menikah tapi tidurnya sendirian. Catat. Aku tidak suka, kata Sa'id bin Musayyib, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, melihat orang yang sudah menikah tapi tidurnya sendirian. Catat itu baik-baik. Di sini nyatetnya. Ya. Kalau belum nikah turunnya dewean ya memper gitu. Tapi kalau sudah nikah kok tidurnya sendirian, kasihan deh lo gitu. Ini penting untuk jadi perhatian ini, ya. Melas banget itu, ya. Itu harus diperbaiki lagi berarti komunikasinya itu. Jadi nek opo gitu masanya, ya. Ini penting untuk jadi pelajaran. Termasuk pelajaran juga dari hadis ini adalah sunnah untuk tidur dalam keadaan lapar. Ya. Sunnah untuk tidur dalam keadaan lapar, terutama ketika memang tidak mendapati makanan atau makanannya untuk orang lain. Sebagaimana Nabi yang sering kali hari-hari selalu merasakan lapar. Bahkan pernah beberapa kali didapati Nabi mengganjal perutnya dengan batu, saking laparnya. Kalau sudah sampai diganjel itu lapar banget itu, Pak. Ya. Tapi kalau celananya sesek, nah itu nggak nyunah itu. Kalau celananya sampai sesek, itu berarti nggak nyunah itu. Ya. Karena dia nggak kelaparan, berarti bisa jadi. Ya. Atau jarang merasa lapar. Dan ini penting untuk jadi pelajaran. Artinya salah satu di antara gaya hidup para sahabat itu adalah senang dengan kekurangan. Ya. Salah satu gaya hidup para sahabat dalam meniru Nabi itu adalah senang dalam kekurangan. Tidur dalam keadaan lapar atau hari-hari berpuasa karena memang tidak ada makanan, ya. Termasuk berlapar-lapar dengan mengganjal perutnya dengan batu, ya. Termasuk kesederhanaan di dalam rumah dan lain sebagainya. Sebagaimana kita di rumah Nabi itu, rumahnya Aisyah yang hari ini menjadi kuburan Nabi, itu cuman satu petak isinya ruang tengah, Pak, sama kamar milik Aisyah itu. Jadi kayak bedeng kalau kita hari ini lihat, seperti bedeng. Jadi ruang tengah itu sama kamar, ya. Terus kalau sekarang kan ada kamar mandi di dalam. Kalau dulu kan kamar mandinya keluar, Pak. Ya. Buang hajatnya itu keluar ke tempat yang jauh gitu, ya, yang tidak dilewati orang. Itu rumah Nabi kita. Jauh lebih sederhana dibandingkan rumah kita. Sedangkan kita ini rumahnya kadang-kadang kamarnya sampai 3-4 pun nggak ada isinya. Kenapa? Ya anaknya udah mondok semua. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara hal yang penting untuk jadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa salah satu di antara sunnah yang hari ini sudah mulai jarang didapati dari kaum muslimin adalah terkait dengan kesederhanaan. Sederhana di dalam segala hal. Umar bin Khattab itu, Pak, bajunya itu kalau belum tambalan 7 belum ganti. Sedangkan kita ini mungkin bajunya banyak gonta-ganti, sampai kadang-kadang ada yang sudah tidak kita mau pakai lagi.
Kenapa? Ya mungkin ya kita anggap sudah baju lama, atau bajuku dulu tak begini, sekarang tidak muat lagi gitu maksudnya. Ya. Jadi karena sudah tidak muat nggak pernah dipakai lagi gitu. Ya. Ini penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Bahkan kata Umar itu kalau punya baju lebih dari 2 potong itu sudah termasuk berlebihan. Jadi kalau punya baju Pak lebih dari 2 potong itu sudah termasuk berlebihan. Itu nanti disebutkan di dalam kitab Islahul Malnya Ibnu Abi Dunya terkait kesederhanaan di dalam berpakaian. Bahkan dulu bajunya para khalifah, bajunya Ali, bajunya Umar, ya, itu harganya Pak, itu paling mahal cuma 3 dirham. Paling mahal 1 dirham itu sekitar 70.000, 50 sampai 70.000. Ya berarti antara 150 sampai 200.000. Itu harga bajunya Umar, khalifah padahal Pak. Bukan dulu, bukan sekarang. Dirham itu sama aja harganya dari dulu sampai sekarang ya segitu. Sekarang baju kita saja, outfit kita ini kalau diukur dari atas sampai bawah nih, itu nilainya udah lebih dari 200.000. Kecuali yang dapat gratisan. Ya. Ini outfit kita dari mulai kepala peci, gamis, terus kemudian casper, tambah celana. Nanti kalau pakai sepatu tambah sepatu, atau kalau pakai sendal tambah sendal, itu dihitung-hitung lebih dari 200.000. Ini takaran dari Umar. Termasuk tadi Ali itu kalau beli baju nggak lebih dari 3 dirham. Ya. Tapi kalau untuk baju perang Pak, 3.000 dirham dikeluarkan Ali. Kenapa? Ya karena itu dipakai jihad fisabilillah. Mahal pun nggak apa-apa. Jadi harusnya seorang mukmin tuh nggak pernah ngeluh meskipun haji mahal, ora apa-apa, untuk haji bismillah gitu aja. Biarkan kalaupun itu dikorupsi sampai menterinya nggak kelihatan lagi sekarang, biarin aja. Delik neng endi orang ngerti juga kan? Terus pokoknya biarin aja, itu urusan dia dengan Allah. Kalau bagi kita, ya, kalau misalnya memang berangkat haji harus mengeluarkan uang yang banyak, bismillah gitu aja. Memang kita tempatnya jauh dari Mekah Madinah, kan kita jauh ini Pak. Melaku yo adoh, numpak motor yo kesel, ya kan? Ya sudahlah, berapapun bayarnya, pokoknya yang penting bisa melaksanakan ibadah haji, bismillah gitu aja. Kalau nggak mau nunggu tinggal furoda, bismillah gitu aja. Ya. Dan itu bagian dari yang kemudian harusnya dilakukan oleh setiap mukmin begitu. Kalau untuk ibadah, bismillah gitu aja. Berapapun harta yang harus dikeluarkan, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk dunia, ya sekedarnya saja. Karena fungsinya baju itu mau yang harganya mahal, mau yang harganya murah, fungsinya sama Pak, menutup aurat. Ya. Kadang-kadang ada mindset begini, ada mindset sebagian orang gini, yo baju itu ada ukuran pantasnya. Kalau bergabung sama orang kaya ya harusnya bajunya yang outfitnya minimal seperti yang biasa dipakai orang-orang kaya gitu, supaya pantas ketika bergaul sama mereka. Ya. Pantas itu sekali lagi itu urusan dunia. Kalau kita hanya ngejar pantasnya tadi, padahal kita bukan bagian dari yang mampu untuk memantaskan diri dalam ukuran itu, kita nanti yang ketulo-tulo Pak. Lo bayangkan mereka biasa beli baju yang harga 1 juta, atasan doang, belum bawahannya, belum gespernya, belum sepatunya, belum jam tangannya, belum kacamatanya dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita mau mengikuti gaya itu, sedangkan kita punya kemampuan terbatas, itu namanya boros dan memaksakan diri yang seperti itu. Dan itu justru malah menyelisih apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Kita skors dulu untuk sholat isya, kita lanjutkan pada isya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.